Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini kita akan membahas soal UP PPG Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Cuplikan yang layak dijadikan cerpen adalah A. Nuklir tidak selalu identik dengan senjata pemusnah atau perdebatan mengenai aman tidaknya pembangunan pusat listrik tenaga nuklir. B. Banyak objek wisata yang ditawarkan Lombok. Selain Pantai Senggigi yang terkenal, ada 3 pulau yang juga tak kalah indahnya, yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. C. Tekad kawasan Puncak di Jawa Barat untuk mempertahankan keberadaannya sebagai pusat wisata tampaknya tak pernah kendur. Mereka terus membenahi diri dengan mempercantik sarana-sarana yang sudah ada. D. Udara Lombok yang panas mulai terasa. Dari pelabuhan saya menuju Senggigi. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1,5 jam hampir tak dapat lagi membendung rasa penasaran saya. Atau E. Di rumahku terdapat sebuah televisi berwarna yang besarnya 21 inci. Bentuknya segi 4, warnanya hitam. Baik, cuplikan yang layak dijadikan cerpen adalah yang D. Udara Lombok yang panas mulai terasa, dan seterusnya. Ini menggunakan kalimat yang bersifat naratif. Sedangkan untuk opsi yang lain, seperti opsi C, ini cenderung lebih layak dijadikan sebagai kalimat berita. Sedangkan untuk opsi yang lain, ini lebih ke deskripsi. Lanjut ke soal nomor 2. Ketika siswa menulis dan membaca puisi dengan nyaring, kegiatan tersebut termasuk kegiatan apresiasi, A. Emotif, B. Reseptif, C. Produktif, D. Didaktis, atau E. Analisis. Baik, jawabannya adalah C. Produktif. Kenapa bisa produktif? Karena dalam produktif ini digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Adapun yang termasuk dalam keterampilan bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Nah, dalam soal ini, siswa menulis dan membaca puisi dengan nyaring, berarti dia termasuk pada apresiasi keterampilan bahasa produktif yang mencakup kegiatan menulis dan berbicara atau mencakup aspek tertulis maupun aspek lisan. Sedangkan untuk emotif ini adalah salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra secara reseptif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengantar pembaca untuk dapat menikmati dan menunjukkan nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Kemudian, untuk reseptif, ini adalah kemampuan yang bersifat input atau masukan. Nah, menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif lisan. Sedangkan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Selanjutnya, untuk didaktis ini apa? Didaktis juga sebuah pendekatan. Pendekatan yang mengarahkan anak untuk dapat memetik berbagai pesan atau amanat yang terdapat dalam suatu karya sastra. Kemudian, untuk analisis ini apa? Analisis atau yang disebut dengan pendekatan analitis adalah pendekatan yang dapat membantu pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya, hubungan antar unsur tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, unsur-unsur cerita biasanya ada tema, latar, alur, penokohan, dan lain-lain. Ini kita menggunakan pendekatan analitis dalam berkegiatan apresiasi karya sastra.
Lanjut ke soal nomor 3. Teks yang berisi sambutan terhadap ucapan yang berupa kritik, komentar, dan sebagainya merupakan salah satu ragam teks. A. Teks prosedur atau arahan. B. Teks eksposisi. C. Teks eksplanasi. D. Teks faktual. Atau E. Teks tanggapan. Baik, jawabannya adalah ya, E. Teks tanggapan. Ya, yang isinya berupa komentar dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu teks yang ada di kelas 9 SMP. Lanjut ke soal nomor 4. Anak perempuan biasanya menyukai mawar. Contoh di atas termasuk ke dalam A. Penggunaan konjungsi. B. Penggunaan kata hiponim. C. Pemakaian kata ganti. D. Pemakaian kata ulang. Atau E. Pemakaian kata yang sama. Baik, jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Penggunaan kata hiponim. Bagian mana yang merupakan kata hiponim? Ini dia, mawar. Ya, hiponim dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Nah, contohnya ini. Ada hipernim ikan. Hiponimnya lele, hiu, paus, nila, dan lain-lain. Kemudian ada hipernim bunga. Hiponimnya apa? Melati, mawar, tulip, dan lain-lain. Untuk hipernim adalah kata umum dan disebut juga sebagai superordinat. Baik, untuk opsi A, kita tidak temukan adanya konjungsi di sana. Kemudian pemakaian kata ganti, kita juga tidak menemukannya. Pemakaian kata ulang atau reduplikasi juga tidak ada dalam kalimat tersebut. Dan pemakaian kata yang sama atau sinonim juga tidak terdapat dalam kalimat tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Kalimat pertama, gaji guru honorer tidak dinaikkan. Kalimat kedua, pada bulan Ramadan kaum muslim berpuasa. Contoh di atas merupakan A. Kalimat interrogatif. B. Kalimat aditif. C. Kalimat responsif. D. Kalimat deklaratif. Atau E. Kalimat imperatif. Baik, jawabannya adalah ya, jelas yang D, kalimat deklaratif atau kalimat yang berupa pernyataan. Sedangkan untuk kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang tentu saja diakhiri dengan tanda baca akhir tanya. Sedangkan untuk kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah yang biasanya kalimat tersebut menggunakan partikel lah dan juga diakhiri dengan tanda baca seru. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan kalimat berikut. 1. Alia menulis surat. 2. Ibu bertamu ke rumah bibi. 3. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Verbal, D. Nominal, atau E. Lengkap. Baik, yang paling menonjol dalam kalimat tersebut ya dari 3 kalimat itu adalah ya verbal. Kalimat 1 menggunakan verba menulis, kalimat 2 bertamu, kemudian kalimat ketiga ditulis. Kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung itu kalimat yang ditandai dengan adanya tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung ini kalimat yang ditandai dengan penggunaan konjungsi penerang bahwa. Begitu. Kalimat nominal ini jelas kalimat yang mengandung nomina atau kata benda. Kemudian kalimat lengkap ini kalimat yang memenuhi unsur kalimat. Lanjut ke soal nomor 7. Semenjak kejadian itu, saya lebih berhati-hati kalau mau menolong orang. Kita tidak cukup hanya mengandalkan niat baik. Kita harus waspada dan penuh selidik agar kejadian itu tidak terulang lagi. Dalam teks cerita inspiratif, cuplikan di atas termasuk bagian
A. Tesis, B. Koda, C. Komplikasi, D. Insiden, atau E. Orientasi. Baik, jawabannya adalah ya, koda. Teks cerita inspiratif ini adalah materi kelas 9 SMP. Mari kita lihat struktur teks cerita inspiratif ada apa saja. Ini dia, yang pertama ada orientasi, kemudian perumitan peristiwa, lalu komplikasi, resolusi, dan koda yang merupakan penutup cerita, biasanya bisa berisi simpulan dan pesan moral. Lanjut ke soal nomor 8. Kusmiatun tahun 2010 memberikan gambaran mengenai fungsi esai sebagai berikut, kecuali A. Eksploratif dan persuasi, B. Explain dan compare, C. Showing dan describe, D. Describe dan persuasi, atau E. Information dan cases. Baik, jawaban yang tepat adalah ya, yang tidak termasuk fungsi esai adalah information dan cases. Mari kita pelajari fungsi esai menurut Kusmiatun. Ada eksploratif, melakukan eksplorasi atas respon individu terhadap peristiwa, fenomena, ide, atau gagasan tertentu. Kemudian fungsi yang kedua persuasi, yaitu mengajak pembaca untuk meyakini opini penulis serta mengajak pembaca untuk melakukan aksi atau tindakan tertentu. Kemudian fungsi esai yang ketiga adalah explain, menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Kemudian fungsi yang keempat adalah compare, membandingkan dan mengontraskan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur, atau hal lainnya. Kemudian fungsi yang kelima adalah showing, menunjukkan tentang bagaimana sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal atau fenomena. Dan fungsi yang keenam adalah describe, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan dan menawarkan solusinya. Itu dia fungsi esai menurut Kusmiatun. Lanjut ke soal nomor 9. Naskah yang terdiri dari dialog dan untuk dipentaskan disebut A. Prosa, B. Puisi, C. Drama, D. Roman, atau E. Epos. Baik, jawabannya adalah ya, C. Drama. Saya rasa untuk materi ini Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di bawah ini merupakan karakteristik guru dalam pembelajaran sastra, kecuali A. Memahami karakteristik peserta didik mencakup tingkat apresiasi, minat, bakat, aspirasi, dan kesulitan. B. Sebagai pendidik, seorang guru harus menguasai bahasa, baik bahasa sederhana dan konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak. C. Memahami sejarah dan teori sastra Indonesia. D. Memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun asing. Atau E. Memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Baik, yang tidak termasuk karakteristik guru dalam pembelajaran sastra adalah ya, jelas yang E. Memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Ini sudah berbeda lagi ya, ini masuknya ke keterampilan pengelolaan kelas. Sedangkan untuk opsi A sampai D ini termasuk karakteristik guru dalam pembelajaran sastra. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Sangat mudah ya, tidak seperti pembahasan pada video sebelumnya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua dan sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga kepada teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.